dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alifnya alhamdu tidak dibaca, tidak dibaca. Langsung ar-rahimil ham. Langsung milham. Jadi bukan ar-rahimi al, salah. Jadi alifnya alhamdu tidak dibaca. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi afdolnya satu nafas. Kalau enggak kuat kayak saya tadi imam ya, berhenti di alaihim kedua, cuma diulangi dari ghairil. Tadi kan gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Jadi kalau berhenti di alaihim, mau apa? Kedua diulangi dari ghairil. Sebab ada dua pendapat. Katanya berhenti di alaihim pertama itu dibolehkan. Cuma oleh ulama yang tidak membolehkan itu disangsikan. Alasannya kata-kata ghairi sebagai permulaan lagi itu tidak pas karena itu kasroh. Jadi memulainya tidak boleh dengan kasroh. Ini kalau kalian ditanya. Jadi ada ulama yang mempersoalkan, kecuali mengulang di situ. Misalnya alaihim kedua berhenti, maka diulangi dari ghairi. Bukan mau memulai, tapi mengulang. Boleh. Coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya. وللمؤمنين آمين. Baik, masuk 2, 3, 2 aja.
idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Saudara-saudara, ini ayat 232 ini menceritakan tentang jika istrimu kau cerai kemudian sampai iddahnya, maka kalau sudah habis iddahnya jangan kamu halangi mereka untuk menerima calon suami lagi. Jangan dihalang-halangi, itu zalim banget, dosa. Kalau sudah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik, itu yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kalian, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, yang demikian itu lebih suci bagimu, lebih bersih. Allahu ya'lam, Allah tahu, Allah maha tahu. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak mengetahui. Karena ada kadang orang-orang mangkel dihalang-halangi. Ya padahal sudah dicerai, sudah sudah nyampe iddahnya, sudah selesai, sudah 3 bulan lebih, tapi yang lain masih menghalang-halangi, mempersulit dan lain sebagainya, ngancam. Wah, itu zalim. Biarlah ya mereka menemukan jodoh barunya, tak boleh menghalang-halangi. Ini dalilnya ya. Kalau sudah kalian cerai ya, sampai selesai iddahnya, fala ta'duluhunna, maka jangan kamu menghalang-halanginya, ayyankihna, untuk menikah, azwajahunna, ya, suami mereka, idza qaradau, apabila mereka saling ridho, bainahum, di antara mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi kemarin itu ada di mana, di Bondowoso, ada orang cerai baik-baik, sampai sekarang kayak kakak beradik aja. Jadi tidak ada dendam, tidak ada iri hati, tidak ada hasut. Ya, jadi cerai tapi sudah kayak saudara jadinya. Jadi cerai baik. Dia sudah punya pasangan masing-masing, tetap silaturahim, tetap silaturahim. Nah, jadi itu yang disebut dengan apa? Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dzalika, itulah yu'adu, ya, yang dinasihatkan bihi, dengannya, man, kepada orang yang kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya, dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.
Zalikum, yang demikian itu, azka, lebih suci, lakum bagi kalian, wa athhar. Ya. Azka itu lebih baik, lebih suci, sama dengan wa athhar, lebih suci. Azka lebih baik, wa athhar lebih suci. Orang itu aslinya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi kata-kata tadi, nah coba ditiru dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiru dulu, ayo. Wa idza talaqtumun nisaa فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم bermati ketemu kaf ikhfa man kana minkum, coba man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ya. Tak ulangi kembali. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna. Apabila kamu menceraikan istrimu lalu sampai pada iddahnya. Iddah itu kemarin kita bahas, kalau cerai hidup dalam kondisi tidak hamil, iddahnya berapa? 3 kali suci atau 3 kali haid, berarti 3 bulan. Kalau dia itu cerai hidup dalam kondisi hamil, nggak boleh dicerai, ya, kasihan kok nggak punya otak sing lanang. Meteng nulis koloro-koloro dicerai, stres, akhirnya kasih itu meteng, kok kasih itu meteng, ya, nggak boleh, boleh. Tapi kalau cerai mati bisa mungkin, misalnya istrinya hamil 8 bulan, ya kan menunggu detik-detik proklamasi, detik-detik kelahiran. Buat suaminya meninggal, kapan iddahnya itu?
Iddahnya, masa tunggunya nunggu lahiran. Tapi kalau dia tidak hamil, suaminya meninggal, kapan istrinya tadi boleh menerima cowok lain? Arba'atu ashhur wa asyra, menunggu 4 bulan 10 hari. Lain kalau artis, suaminya mati sekarang, besok gandengan sudah. Nah, ini melanggar Al-Qur'an, melanggar Al-Qur'an. Masya Allah, fungsi di rumah sakit Iris denda. Itu teganya ya, teganya. Masya Allah. Naudzubillah. Jadi yang namanya sakit itu mendelok koyo-koyo, ya tambah sekarang. Masya Allah. Naudzubillah. Jadi masa iddah itu artinya iddah itu apa men? Iddah. Masa tunggu. Disinilah yang diakui oleh Profesor Yahudi bahwa wanita yang paling suci lahir batinnya itu justru adalah muslimah. Kenapa? Sampai ono iddah barang itu loh Pak. Tidak sembarangan perang abri Rwanda. Ada masa tunggu. Kenapa? Ini teliti sama mereka itu. Oh, ternyata dikhawatirkan dalam rahimnya itu si ono benih-benih dari suami yang wafat itu atau yang cerai tadi. Diteliti. Tapi kalau sudah 3 bulan misalnya, sudah haid 3 kali, suci 3 kali, itu diperkirakan dinding rahimnya itu sudah suci kembali. Sudah tidak ada sisa-sisa dari mantan suami yang terdahulu. Sampai di situ loh diatur dalam Al-Quran. Demikian. Demi bersihnya rahim perempuan. Tapi kalau dia mendapat cerai mati, maka ditambah masa berkabung menjadi 4 bulan 10 hari untuk menentukan. Kecuali kalau dia dalam kondisi hamil, ditinggal wafat oleh suaminya, maka tidak perlu nunggu 4 bulan 10 hari kejauhan. Tujuannya kan bersih lah. Nunggu lahirannya itu akan nanti setelah darah nifas keluar dari atau haid darah wiladah, darah melahirkan selesai, maka di situ akan suci kembali, maka dia sudah suci, maka sudah diperbolehkan menerima lamaran. Amin. Ya, sudah diperbolehkan. Jadi ternyata tidak sembarangan ya. Subhanallah. Nah, maksudnya habis masa iddahnya, yang dimaksud sampai fabalagna ajalahunna. Maksudnya itu habis masa iddahnya. Fala ta'duluhunna, maka jangan kamu halangi mereka itu. Ini ditujukan kepada para wali agar mereka tidak melarang wanita-wanita itu ayyankihna azwajahunna, untuk rujuk kepada dengan suami mereka yang telah menceraikan mereka. Jadi tapi kalau misalnya Pak ya, ini kan talak rajai, talak yang boleh rujuk maksudnya. Misalnya talak 1, talak 2, talak 3 yang belum bain kubro, itu boleh balik. Tapi kalau sudah selesai iddahnya ini sampai fabalagna ajalahunna, kok sudah melewati 3 bulan,
kok kepingin balik, apa boleh? Boleh. Tidak boleh menghalangi para wali-walinya itu, tidak boleh menghalangi untuk merujuk, untuk rujuknya anaknya itu pada suaminya, tetapi dengan istilah dia bahasa Jawanya itu bangun nikah, karena sudah melebihi iddah. Kalau bahasa Jawanya bangun nikah, bahasa fikihnya, bahasa agamanya apa? Tajdidun nikah, memperbaharui, karena sudah melebihi dari iddahnya. Apa yang menyebabkan ayat ini turun? Nah, asbabun nuzulnya bahwa saudara perempuan dari Makil bin Yasar ini dulu pernah diceraikan oleh suaminya. Lalu suaminya itu tidak rujuk kepadanya, tetapi dilarang oleh Makil bin Yasar kandung lorati. Usah ambilku. Wah. Jadi jangan halang-halangi. Kemudian turunlah ayat ini, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Idza taradau, jika terdapat keridhaan, artinya kerelaan suami istri sama-sama ridho, maka sang wali tidak boleh walinya tidak boleh menghalangi. Iya mas, aku setuju. Iya mas, maafin gue ya. Iya. Sorry ya. Kadang-kadang kan perkara sepele terjadi seperti itu. Makanya wong lanang itu ya, cerai itu hak cerai itu ada pada wong lanang. Makanya wong lanang itu hati-hati betul punya mulut ini. Hati-hati betul punya mulut ini ya. Tidak boleh sembarangan. Kejadian cerai temenan, terus ngono hutan-hutan pengen balik. Ya. Jadi hati-hati betul, mulut laki-laki itu betul-betul hati-hati, karena ada di pihak laki-laki yang namanya cerai itu. Jadi idza taradau, jadi apabila ada kerelaan antara suami istri, bainahum, di antara mereka, bil ma'ruf, secara baik-baik, artinya menurut agama. Dalika yang demikian itu, ya, dalika ini kembali kemana? Kembali kepada larangan tadi itu, ya, fala ta'duluhunna. Dalika utawi mengkono-mengkono fala ta'duluhunna, gitu. Demikian itu yang dilarangan menghalang-halangi itu. Yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhirat. Karena hanya mereka sajalah yang mengerti nasihat. Kalau orang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, percuma nasihat-nasihat itu. Jangankan kok masuk dari telinga kiri aja mendaba, apalagi dari telinga kanan. Hak kiri melebu mendal. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi tidak ada manfaatnya, menasihati orang yang tidak beriman kepada Allah. Tidak ada manfaatnya kalau bagi orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Koncokono berblokor wahalain gak yakin kepada surga neraka, tidak meyakini Allah. Naudzubillah summa naudzubillah ya. Hadirin sekalian, oleh karena itu hanya mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kata Allah, yang bisa menerima nasihat. Dzalikum, yang demikian itu, dzalikum azka, lebih. Ya, artinya dzalikum itu masih tidak menghalangi tadi itu loh. Tidak menghalangi, wali yang tidak menghalangi itu azka,
lebih suci, lebih baiklah istilahnya. Lakum bagi kalian, wa athhar, dan lebih bersih. Ya, azka diartikan lebih suci, lebih baik. Wa athhar itu diartikan lebih bersih. Bagi kalian maupun bagi mereka, karena dikhawatirkan kedua belah pihak ini, bekas suami istri tadi itu akan melakukan kawin lagi. Kalau dihalangi itu, bekas suaminya, bekas istrinya itu sudah ridho, siap, loh kok walinya menghalangi. Nah ini dikhawatirkan dibawa Melayu. Jadi jangan seperti itu. Makanya dinasihati oleh Allah dalam Al-Quran ini, kalau sudah anaknya itu sama-sama ridho, sama-sama nyaman untuk rujuk, jangan halangi, kata Allah. Kenapa? Dia sudah ridho, sudah saling mencintai, sudah saling cocok lagi. Maka walinya tidak boleh menghalangi. Wallahu ya'lam. Allah yang maha mengetahui semua maslahat mafsadatnya, itu Allah yang tahu. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak mengetahui yang demikian itu. Jadi maka mohonlah petunjuk dan ikutilah perintah Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya ini sebenarnya saking hati-hatinya ya, masalah atau perkara seperti ini, saking hati-hatinya kita tidak boleh sembarangan, terutama yang menjadi walinya ini ya. Untuk perbuatan mereka apa bisa nanggung besok di akhirat. Kita sebagai wali menghalang-halangi apa? Karena nafsunya sendiri. Ya, marah ini, padahal anaknya sudah ingin rujuk. Ini kalau kita halang-halangi kemudian mereka terjadi berzina, apa besok kita walinya itu bertanggung jawab? Nah itu maksudnya. Oleh karena itu, kalau sudah mau rujuk, ya bersyukur kepada Allah. Kita tinggal mendoakan, mudah-mudahan pasangan, anak-anak kita, anak turun kita oleh Allah dijaga selamanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi tidak usah dialang-alang. Kalau sudah ingin rujuk tadi ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, mengingat lagi dalam hadis al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsatin, dulu kan, sungguh-sungguh memang perbuatan setan kecuali 5. Nah, di antara yang 5 itu yang sungguh-sungguh justru dapat pahala apa? Wa tazwijul bikri, cepat ngerampek dong arah wedok kita. Kalau sudah ada yang cocok, jangan dihalang-halangi. Gitu. Jangan pakai syarat yang terlalu ketat, harus ini, harus ini, harus ini. Tidak ada dosa. Kalau sudah ada yang tanya cocok, istikharahnya baik, wes bismillah. Ya. Dan jangan biarkan anak kita itu berlama-lama berhubungan HTS, ya, HTS. Bukan undi-undi itu HTS. HTS itu hubungan tanpa status. Pernah ngalamin ini? Mas Dion cepetan. Ya sudah kerja, sudah punya nafkah, cari ini macam-macam, sudah siap, ya cepat aja mas. Itu namanya wa tazwijul bikri, ya, cepat menikahkan anak wedok kita. Ya, kalau sudah ada yang cocok, ya, istikharah bagus, cepat aja, biar tidak berlama-lama
tuh cari orang sini aja, jamaah sini. Ono. Insya Allah barokah ya. Kos Putri Wadah. Oh iya. Ini sudah nyampe belum? Nyambang ngarepe. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan diberikan oleh Allah jodoh yang apa tadi, soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan barangkali? Kalau perempuan minta cerai gimana, Ustaz? Minta. Kalau tidak mau, laki tidak jadi. Ya, karena cuma minta. Ya, tapi kalau itu dibenarkan oleh pihak KUA, itu pun bersyarat. Ya, kalau pihak perempuan minta cerai, ini tak kasih tahu dulu ya. Ini banyak terjadi soalnya. Pihak perempuan minta segera cerai, suaminya karo, ya, atau sakit di rantau, ya. Padahal sudah dikasih tahu, sudah video call. Nah, sing wedok ngotot minta cerai karena sudah ada pihak ketiga, misalnya. Terus dia itu lapor ke pengadilan agama. Suaminya dipanggil, dia tidak mau lorong-lorong. Misalnya ini ya, tetap diputuskan oleh pihak hakim, tidak sabar. Sehingga itu terus melangsungkan akad gara-gara sudah punya surat cerai. Padahal bukan dari suami loh, dari pihak pengadilan. Maka berkelangsungannya nikahnya istrinya dengan calonnya ini tidak sah. Kalau dia diteruskan, si statusnya zina sampai kiamat. Kurang romdino. Paham? Akhirnya berdosa juga. Oh, dosa gede. Melegalkan perzinahan. Itu, paham ya? Jadi tidak sekedar minta, kecuali permintaannya itu didatangi oleh suami. Suaminya iya, baru sah pernikahan, perceraiannya. Paham ya? Jadi jangan mengandalkan kertas dari PA. Jangan hanya mengandalkan kertas surat keterangan cerai. Itu belum tentu dari hatinya si suami. Paham ya? Kalau si suami sebenarnya enggak sah itu perceraiannya itu. Belum saya sudah pegang apa? Sudah pegang kertas. Apalah arti kertas? Orang yang ngomong kertas. Jadi jangan suka mempermainkan hal-hal seperti ini. Ini akibatnya fatal, akibatnya ke akhirat. Ada lagi yang tanya? Tapi itu kejadian, Ustaz. Banyak, bukan hanya kejadian satu dua. Yang saya tahu banyak. Kenapa mereka tidak tahu? Karena nggak ngaji di Baitur Rahman. Nggak mau tanya. Padahal sudah dibuka lebar pengajiannya. Demikian. Rabbana Allahumma